Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi pembahasan. Kali ini kita akan membahas soal dari reading 2 dari paket 2 bersama saya Zain Adib Muhammad. Baik, soal reading 2 dimulai dari nomor 29 sampai nanti terakhir adalah nomor 50. Pada bagian ini kita akan membahas dua buah bacaan dan masing-masing ada sekitar 9 sampai 11 soal. Mari kita menuju ke soal yang pertama, yaitu soal nomor 29. Bila Anda cermati pada soal, di sini soal meminta Anda untuk memahami gagasan utama atau ide pokoknya dari bacaan yang ada di atas. Dan kebetulan bacaan itu hanya terdiri dari satu buah paragraf saja, jadi mungkin kita perlu melihat agak lebih dalam. Kenapa? Karena sekali lagi ini hanya satu paragraf, mungkin kita tidak cukup hanya melihat di bagian awal kalimat saja atau di kalimat nomor yang pertama. Mari kita lihat dulu kalimat yang pertama. Di sana kita mendapati bahwa ada kata-kata chewing gum atau dalam bahasa Indonesia adalah permen karet, permen kunyah itu ya. Kemudian di sini dikatakan like a lot of other ideas, chewing gum developed when an inventive person was trying to develop something else. Di sini dikatakan bahwa seperti halnya banyak gagasan-gagasan yang lain, permen karet atau permen kunyah itu berkembang ketika seorang yang punya kemampuan mencipta itu berusaha untuk mengembangkan sesuatu yang lain. Nah, di sini penciptanya itu adalah Thomas Adam pada tahun 1870. Kemudian ditambahkan dari kalimat yang kedua dikatakan di sana Thomas Adam was trying to create a substance similar to rubber. Thomas Adam di sana pada tahun 1870 berusaha untuk menciptakan sebuah zat yang mirip atau serupa dengan rubber atau karet. Nah, sebenarnya dari dua kalimat pertama ini kita bisa memahami bahwa penemuan permen karet itu lebih kepada usaha hasil dari usaha yang tidak terduga dalam menciptakan zat yang serupa dengan karet. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita sedang membicarakan mengenai permen karet dan kunci jawaban untuk nomor 29 adalah yang bravo. Nah, di sini dikatakan bahwa tentu saja betul kata kuncinya itu adalah ada Thomas Adam sama ada chewing gum. Di sini nomor pilihan jawaban B kita mendapati Thomas Adam, kemudian invented itu adalah menemukan, kemudian objek yang kita bicarakan adalah permen karet. Nah, di sini dikatakan by accident karena sebenarnya Thomas Adam itu sedang berusaha menciptakan atau menemukan zat lain bukannya permen karet. Itulah kenapa jawaban yang benar adalah nomor 29 adalah pilihan jawaban yang bravo. Kemudian memang di pilihan jawaban A, C, dan D, kita mendapati beberapa kata yang disebutkan di dalam bacaan. Misalnya adalah ada kata-kata shickle ini juga sebenarnya disebutkan dalam bacaan. Tetapi sekali lagi, ini adalah pilihan jawaban pengecoh. Artinya pilihan jawaban ini memang mencantumkan kata yang disebutkan di bacaan, namun ini hanya sebagian kecil saja atau tidak cukup mewakili sebagai gagasan utama dari keseluruhan bacaan. Begitu juga di pilihan jawaban C maupun jawaban yang delta. Mari kita lanjutkan untuk ke soal nomor ke-30. Di soal nomor ke-30 kita mendapati soal kosakata. Ciri-cirinya ada kata yang diberi tanda petik atau yang dimaksudkan, kemudian di sini ada kata-kata misalnya yang sering kita dapati untuk soal kosakata adalah best be replaced atau bisa digantikan paling tepat dengan yang mana gitu misalnya. Nah, kata yang pertama itu adalah kata-kata di kalimat pertama di baris pertama yaitu adalah an inventive person. Anda perlu pahami bahwa inventif itu berasal dari kata invent, yaitu adalah menemukan. Maka inventif itu memang bersifat menemukan atau bersifat bisa mendapati yang baru gitu. Nah, jawabannya itu adalah yang alpha, yaitu creative person. Di sini kita tahu inventif itu artinya adalah yang berdaya cipta, kemudian kreatif itu artinya adalah yang memiliki daya cipta. Maka sebenarnya inventif dan kreatif itu sangat erat persamaannya itu ya antara inventif dengan kreatif.
Kemudian apa itu illogical? Itu berasal dari kata ill dan logic, tambahkan akhiran el, itu harusnya dipisah lagi gitu ya. Kata ini artinya adalah tidak masuk akal, kemudian destructive itu adalah yang merusak, kemudian mistaken itu adalah keliru atau salah. Itulah jawaban untuk nomor 30, yaitu adalah yang alfa. Kita lanjutkan ke nomor 31. Di nomor 31, Anda akan diminta untuk mencermati informasi rinci di dalam bacaan. Ciri-cirinya di mana? Yaitu ada keterangan according to the passage. Nah, dari kata ini, dari frase ini, maka Anda harus mencermati informasi rinci. Namun, agar bisa mendapati informasi yang tepat, Anda harus mencari kata kunci yang benar. Nah, kata kuncinya adalah Thomas Adam, dan kemudian di situ adalah create. Namun ternyata create-nya itu bukan asal create ya, tapi adalah yang originally. Apa itu originally? Originally itu adalah pada awalnya atau asalnya, pada mulanya. Nah, kemudian jawaban yang benar untuk nomor 31 itu adalah jawaban pilihan jawaban yang C. Terus begini penjelasannya. Oke, seperti dikatakan di dua baris pertama bahwa penemuan permen karet tadi itu sebenarnya adalah hasil yang tidak terduga dari proses pencarian bahan yang serupa dengan karet. Maka disinilah ini, yaitu adalah in 1870 Thomas Adam was trying to create a substance similar to rubber. Nah, sebenarnya Thomas Adam itu sedang mencari zat yang serupa, similar substance, zat yang serupa dengan rubber. Nah, zat yang serupa ini itu kita bisa cari persamaannya menjadi bahan pengganti. Itu adalah ada di sini. Substitute itu adalah artinya bahan pengganti atau bahan alternatif gitu istilahnya begitu. Nah, di sini itulah kenapa pilihan jawaban yang Charlie itu benar. Pilihan jawaban A itu malah justru salah, karena memang sebenarnya itu penemuan yang tidak disengaja. Penemuan permen karet itu sebenarnya tidak disengaja. Itulah kenapa pilihan jawaban yang nomor 31 adalah yang Charlie, maaf. Oke, kita lanjutkan di nomor yang 32. Di nomor 32 juga kita diminta untuk mencermati informasi rinci yang disebutkan dalam bacaan. Namun kali ini kita justru mencari pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan. Artinya pilihan jawaban yang sudah disebutkan di bacaan itu berarti malah jawaban yang salah karena kita mencari yang sekali lagi yang tidak benar. Nah, kata kuncinya apa? Ternyata kata kuncinya adalah kita mencari mengenai cycle atau cycle. Ini perlu kita cari ini. Baik, untuk nomor 32 ternyata jawabannya adalah yang Charlie. Oke, bagaimana bisa dijawab oleh jawaban pilihan Charlie? Pertama, kita cermati dulu kemunculan kata cycle itu di mana? Yaitu ada di baris ketiga, ada di sini ya. Nah, kita akan mencari tahu dari pilihan jawaban A, B, C, D itu manakah yang tidak benar, karena kita mencari tidak benar, yang tidak benar sesuai bacaan. Pertama kita baca ya. He knew that in the past, natives of Mexico had enjoyed chewing chicle, which was the gum of the sapodilla tree. He thought that this chicle might possibly be useful as a replacement for rubber. Dia tahu bahwa di masa lalu orang-orang asli Meksiko itu menikmati mengunyah sikel, di mana ini adalah gum atau karet dari pohon sapodilla. Nah, dia menduga bahwa sikel ini mungkin saja bermanfaat sebagai pengganti. Nah, ini dia pengganti dari karet, pengganti dari karet. Nah, di sini kita perlu mengklarifikasi sikel itu sifatnya seperti apa. Pertama, sikel ini adalah berasal dari pohon sapodilla tree. Nah, maka pilihan jawaban alfa itu benar sesuai bacaan, sehingga ini salah sesuai permintaan soal. Itu ya, itu adalah pilihan jawaban alfa. Kemudian pilihan jawaban B, some people like chewing it. Beberapa kelompok masyarakat itu suka mengunyahnya. Nah, di sini disebutkan
Natives of Mexico enjoy chewing sickle. Nah, di sini enjoy, di sini berubah menjadi like, itu hampir sama, yaitu menyukai. Kemudian yang Charlie adalah bagian dari tanaman karet. Nah, ternyata salah. Karena tanaman sapodila dan tanaman karet itu adalah dua tanaman yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Itulah kenapa pilihan jawaban C itu salah. Kemudian jawaban D, ada mengira bahwa dia mungkin mendapati manfaat dari sickle ini. Ini ada di sini. He thought that this sickle might be useful. Itu dia. Nah, di sini itu adalah yang mengkonfirmasi pilihan jawaban D, sehingga jawaban D itu benar, namun salah sesuai permintaan soal karena mencari yang tidak benar. Itulah kenapa jawaban nomor 32 itu adalah pilihan jawaban Charlie. Nah, maka poin-poin konfirmasinya itu ada di sini. Yang pertama tadi adalah ini berasal dari Sapodilatri, ini adalah untuk klarifikasi pilihan jawaban A. Kemudian pilihan jawaban B itu terkonfirmasi di sini. Ini pilihan jawaban B, kemudian jawaban D itu adalah ini dia. He thought useful. He thought that the sickle is useful. Itu adalah jawaban untuk nomor 32. Penjelasan untuk nomor 32. Berikutnya beranjak ke nomor 33. Nah, pada di sini kita sedang ditanya mengenai sinonim ya, karena soalnya sangat pendek sekali. Natif itu adalah atau apa itu? Apa itu natif ya? Nah, ternyata sinonim dari natif itu adalah people atau orang-orang. Natif itu memang disebutkan sebagai orang asli atau penduduk asli. Nah, kata-kata yang sangat mendekati dari penduduk itu adalah people. Natif itu adalah penduduk asli, kemudian trees itu adalah pohon-pohonan atau pepohonan, people itu adalah orang-orang. Inilah kenapa antara native dengan people itu bisa juga memiliki kesamaan makna. Kemudian place itu adalah tempat-tempat dan plastik itu adalah bahan-bahan plastik. Semoga ini cukup mudah ya untuk dikerjakan karena memang tidak terlalu rumit. Saya lanjutkan di nomor 34. Kembali di nomor 34 kita ketemu dengan soal kosakata, namun yang kita cari di sini adalah kata sensation. Di sini ciri-ciri soal kosakata adalah ada is closest in meaning. Kalau tadi sebelumnya adalah can be replaced by. Kalau pada bagian ini soalnya adalah closest in meaning. Ini juga soal kosakata. Nah, kita perlu mencari dari pilihan jawaban itu manakah yang semakna atau memiliki kesamaan makna dengan sensation. Ternyata jawabannya itu adalah yang bravo. Kemudian apa saja yang bisa kita lihat dari pilihan jawaban? Ternyata kata sensation itu artinya adalah rasa atau perasaan. Kemudian pilihan jawaban A, thought, ini bacanya thought itu ya, itu adalah pemikiran. Kemudian, nah ini dia, yaitu adalah feeling. Pilihan jawaban B ini adalah mungkin yang memiliki kesamaan makna dengan sensation, itu adalah feeling, itu artinya adalah perasaan. Kemudian juga taste. Nah, bagaimana dengan taste? Artinya taste kan juga rasa. Nah, ternyata taste itu adalah sangat berhubungan erat dengan indera pengecap di lidah. Sehingga meskipun taste itu juga bisa berarti perasaan, ini lebih tepat artinya adalah rasa di lidah atau selera. Kemudian yang terakhir, itu adalah look, itu adalah pandangan atau penampilan atau rupa. Itulah pilihan jawaban nomor 34 yaitu bravo. Berlanjut ke nomor 35. Nomor 35 kita kembali ketemu dengan soal informasi rinci karena kita akan mengacu kepada detail informasi yang ada di bacaan. Namun kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya itu pertama adalah Thomas Adam, kemudian adalah selling. Selling apa? Selling produknya tadi itu. Itu kita temukan ada di baris ke-6 ini ya, dikatakan begini. He enjoyed the sensation and decided that he should try selling it. Nah, di sini dikatakan apa yang terjadi ketika Thomas Adam pertama kali menjual produk sikelnya itu. Nah, di sini di baris ke-6 dilanjutkan, unfortunately, sayangnya, however, akan tetapi, not many people bought it. Not many people bought it. Tidak banyak orang yang membelinya. Nah, itu dia. Tidak banyak orang yang membelinya. Sehingga nomor 35 jawabannya itu adalah yang
No, pilihan jawaban A. Ini itu berasal dari kalimat ini. Namun ketika pertama kali menjual itu not many people bought it. Apa itu bought? Bought itu adalah berasal dari kata dasar buy. Itu artinya adalah membeli. Itulah pilihan jawabannya kenapa adalah yang alfa. Di sini dikatakan it did not sell very well. It itu artinya adalah mengacu kepada yang tadi shekel tadi yang dijual tadi. Itu adalah shekel ini, atau mungkin itu adalah ya shekel tadi ya, ini adalah shekel tadi. Nah, kemudian did not sell, tidak terjual dengan baik. Did not sell adalah tidak terjual, very well itu dengan baik. Itulah kenapa jawaban A adalah jawaban yang benar. Itu terkonfirmasi dari sini. Nah ini, not many people bought it. Itu tidak banyak orang yang membeli. Itulah jawaban untuk nomor 35. Kemudian bagaimana dengan pilihan jawaban yang lain? Di sana dikatakan pilihan jawaban B adalah it was successful. Nah, karena tidak banyak orang yang menjual, otomatis itu tidak successful. Begitu juga pilihan jawaban C. Nah, pilihan jawaban C itu di situ tidak ada konfirmasi mengatakan bahwa orang-orang yang ditawari shekel tadi itu menduga itu adalah karet. Itu tidak ada informasi di situ sehingga tidak bisa dipilih jawaban C. Kemudian yang pilihan jawaban D juga itu satu makna dengan pilihan jawaban B yang mengatakan bahwa Adam itu menjadi sukses dengan cepat, itu juga tidak betul. Itulah kenapa jawabannya 35 adalah yang alfa. Oke, kita lanjutkan ke nomor 36. Nomor 36 di sini kita ketemu dengan kata flavorings. Oke. Nah, di sini ini seolah-olah kalau Anda tidak hati-hati, seolah-olah Anda mendapati soal kosakata. Tapi ternyata ini bukan soal kosakata, melainkan malah justru soal rinci. Nah, kita cari dulu kata kuncinya adalah flavoring. Kita mendapati kata flavoring ada di bagian sini. Nah, ini dia. Adding flavorings and sugar. Nah, ini dia. Nah, apa itu flavoring? Flavoring itu artinya adalah bumbu. Flavoring itu adalah bumbu. Nah, ini dia, flavoring itu adalah bumbu. Nah, di sini kalimat soalnya mengatakan begini, flavoring in line 7, bumbu di baris ke-7 itu digunakan untuk meningkatkan titik-titik dari produk. Meningkatkan apa dari produknya? Ternyata di sini itu adalah kalimatnya berdasarkan begini. Sayangnya, namun tidak banyak orang yang membelinya. Membeli apa? Produk shekel tadi. Dia kemudian mengembangkan atau meningkatkan produknya dengan cara memperbaiki produknya dengan cara menambahkan bumbu dan juga gula. Dan kemudian dia give out free sample dan kemudian dia membagi-bagikan sampel gratis sampai produk itu caught on, sampai produk itu diterima. Nah, apa tujuannya menambahkan bumbu? Tentu saja dengan menambahkan bumbu itu adalah untuk meningkatkan rasa dari produk. Nah, tentu saja adalah rasa. Nah, bagaimana dengan feel? Bukankah feel itu juga rasa? Nah, feel itu adalah rasa di hati atau itu lebih kepada rasa yang bersifat perasaan dari pikiran. Tapi kalau taste adalah rasa yang bisa diketahui lewat indera pengecap yaitu lidah. Itulah kenapa ini bumbu akan lebih tepat untuk meningkatkan rasa dari produknya. Oke, itu adalah penjelasan untuk nomor 36. Kita lanjutkan di nomor 37. Nah, di nomor 37 kita ketemu dengan soal implikasi akhirnya ya. Ini adalah soal yang cukup sulit, namun ketika Anda tahu cara pengerjaannya, maka cukup mudah insya Allah. Nah, soal seperti ini adalah soal di mana Anda harus menggunakan data yang ada di bacaan, kemudian Anda gunakan sebagai fakta untuk membuat kesimpulan. Nah, namun kita cari dulu kata kuncinya sehingga kita mencari konteksnya. Nah, ternyata kata kuncinya itu adalah
Adam kemudian Adam itu memberikan atau membagikan contoh atau sampel secara gratis, contoh permen karet secara gratis itu karena apa? Nah, itu bisa kita lihat di sini. And he gave out free samples until the product caught on. Dia membagi-bagikan sampel gratis sampai produk itu diterima. Nah, tentu saja ketika melakukan itu tujuannya adalah untuk dia menginginkan untuk memperbaiki atau meningkatkan penjualan di masa depan. Nah, dari perbaikan ini, rasa dari produk tadi itu, atau dengan cara dia membagi-bagikan sampel gratis itu, harapannya adalah dia bisa menambah jumlah penjualan dari produknya. Itulah kenapa pilihan jawaban yang delta itu adalah yang benar. Kita lanjutkan di nomor ke-36. Kita kembali ke soal rinci. Di sini kita mencari kata kuncinya adalah ini adalah substitute ya. Menurut bacaan, dalam pencariannya untuk mencari pengganti karet, Adam itu bagaimana? Ternyata ketika Adam itu dikatakan di awal-awal bahwa sebenarnya dia sedang mencari bahan pengganti untuk bahan karet ya, tapi ternyata malah justru bahan yang dia temukan itu digunakan atau lebih sukses untuk bahan benda lain. Itulah kenapa dalam konteks dia pencarian pengganti bahan karet itu dia memang tidak berhasil, tapi dia malah justru berhasil dalam menemukan sebuah permen karet. Itulah kenapa pilihan jawaban yang A itu adalah kesimpulan, mungkin kesimpulan itu ya, atau mungkin implikasi dari konteks di mana Adam itu justru malah tidak berhasil menemukan bahan pengganti karet. Itulah kenapa jawabannya yang A itu adalah jawaban yang paling betul. Kemudian jawaban B itu bisa salah, kenapa? Karena ini sama sekali tidak masuk di konteks. Konteksnya apa? Di sini mengatakan bahwa Adam itu menemukan tanaman karet yang asli. Sama sekali kita tidak sedang bicara mengenai itu. Kemudian Adam itu berhasil di masa akhir dari hidupnya, itu juga tidak ada pernyataan itu. Kemudian juga was highly successful, sangat-sangat sukses, itu juga tidak. Kenapa? Ya, karena dalam mencari pengganti bahan karet saja dia tidak sukses, malah menemukan bahan yang lain untuk permen karet. Itu jawaban nomor 38. Mari kita lanjutkan ke nomor 39. Nomor 39 kita diminta untuk mencari lokasi dari informasi yang ditanyakan di dalam bacaan, yaitu adalah pertanyaan mengenai where. Namun untuk mengerjakan ini kita harus mencari kata kuncinya dulu. Nah, kata kuncinya itu adalah sickle. Kata kunci sickle kita bisa temukan ada di baris ketiga dan keempat, yaitu ada di kalimat he knew that in the past native of Mexico had enjoyed chewing sickle. Nah, di sini kata kunci lain di soal mengatakan adalah where in the passage does the author explain what sickle is? Di sini adalah penulis menjelaskan apa itu sickle. Nah, penjelasannya itu muncul ada di sini, yaitu adalah di antara dua koma ini, yaitu which was the gum of the sapodilla tree, yaitu adalah karet dari pohon sapodilla. Itulah kenapa pilihan jawaban 39 adalah yang bravo. Baik, demikian tadi itu adalah untuk pembahasan bacaan yang pertama, yaitu dari nomor 29 sampai ke 39. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal 40 sampai 50 untuk bacaan yang kedua. Pada soal nomor 40, kita diuji untuk menganalisa manakah judul yang paling tepat. Sebenarnya dari soal ide pokok ataupun sejenisnya ini adalah memiliki konsep yang sama. Kalau di sini ketika diminta untuk title maka kita hanya sudah memilih frase saja. Tapi kalau ide pokok bisa juga itu dalam bentuk kalimat.
Mari kita lihat judul yang tepat. Nah, pengerjaannya juga memiliki kesamaan dengan soal-soal ide pokok, yaitu Anda mencermati dari bagian awal dari kalimat dari tiap-tiap paragraf. Dari situ nanti kita bisa memilah-milah atau memilih jawaban yang betul. Pertama kita lihat dulu di kalimat pertama itu dikatakan sometimes mail arrives at the post office and it is impossible to deliver the mail. Kadang-kadang surat itu sampai di kantor pos dan itu tidak mungkin untuk mengirimkan surat. Perhaps there is an inadequate or illegible address and no return address. Mungkin itu terjadi karena ada alamat yang tidak cukup atau alamat yang tidak jelas dan juga tidak ada alamat untuk dikirim kembali pulang. Okay, the post office cannot just throw this mail away, so this becomes dead mail. Nah, sampai sini di 3 kalimat pertama ini kita sedang membicarakan mengenai surat. Surat yang seperti apa? Di awal disebutkan ada surat, kemudian ada surat. Nah, tapi ternyata lebih spesifik itu di sini diberi tanda petik di sini itu adalah surat mati atau dead mail. Nah, apa itu dead mail? Dead mail itu adalah surat yang tujuan pengirimannya atau alamat pengirimnya itu juga tidak jelas sehingga tidak bisa dikirimkan karena ketidakjelasan tersebut. Nah, kemudian dari sini kita melihat bahwa kita sedang membahas mengenai surat. Nah, lebih spesifik lagi adalah surat yang mati atau dead mail tadi. Oke, kita berhenti sampai sini. Nah, kemudian ternyata kita beranjak ke paragraf kedua dan kita temukan di awal dari paragraf kedua ternyata kita membicarakan mengenai the staff of the dead mail offices. Loh, kita sedang berbicara mengenai surat, tiba-tiba di paragraf kedua malah justru ketemu dengan staff dead mail offices. Oke. Kita baca lengkap kalimatnya. The staff of the dead mail offices have a variety of ways to deal with all of these species of dead mail. Pegawai dari kantor surat mati ini memiliki berbagai cara untuk menangani semua paket atau semua lembaran atau semua potongan dari surat-surat mati ini. Ya, berarti malah justru kita sedang berbicara mengenai dead mail dan juga kantornya dan juga stafnya di situ ya. Kemudian kita beranjak ke paragraf berikutnya, yaitu namun all of this mail cannot simply be stored forever. Namun semua surat itu tentu saja tidak bisa diletakkan di kantor itu selamanya. There is just too much of it, terlalu banyak. Itu. Kemudian, when a lot of dead mail has piled up, ketika banyak sekali surat mati itu bertumpuk-tumpuk, maka kantor dead mail office itu akan mengadakan lelangan massal, lelangan umum. Nah, berarti ini malah di sini justru adalah berbicara mengenai kantor dead mail yang mengadakan pelelangan untuk surat-surat mati tadi. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata pilihan jawaban yang benar itu adalah yang ini. Oke. Loh, kok malah jawaban yang itu ya? Ya, mungkin kita lihat sekarang, kalau Anda mendapati pilihan jawaban ini seperti tidak masuk akal, maka kita mungkin bisa mulai menyalahkan dulu. Menyalahkan yang sudah sangat jelas salah. Misalnya adalah pilihan jawaban yang A. Sudah jelas kita sedang berbicara tadi di awal itu adalah mengenai surat mati tadi. Nah, otomatis kalau kita membicarakan layanan kantor pos di Amerika itu adalah sesuatu yang sangat umum. Nah, kemudian misalnya kita beranjak ke pilihan jawaban B. Di sini dikatakan bahwa tanggung jawab dari pegawai di layanan pengiriman atau layanan pos Amerika Serikat ini juga malah justru tidak ada hubungannya. Kenapa? Memang di sini disebutkan mengenai staf ya, tapi stafnya adalah staf kantor surat mati, bukan staf kantor layanan pos gitu ya. Jadi ini malah justru nggak ada hubungannya. Nah, maka jawabannya yang paling mendekati itu tinggal antara pilihan jawaban C dan D. Kenapa? Itu berbicara mengenai mail itu sendiri, yaitu why mail is undeliverable sama dead mail offices. Sekarang kita lihat pilihan jawaban C. Kenapa pilihan jawaban C juga salah? Nah, why mail is undeliverable? Ini mengatakan mengapa surat itu tidak terkirim. Nah, pernyataan surat itu tidak terkirim itu hanya muncul di paragraf pertama saja. Ini dia.
Nah, sehingga meskipun pilihan jawaban C itu secara rinci, sesuai rincian bacaan itu benar, tetapi itu tidak mewakili keseluruhan paragraf. Kenapa? Di paragraf kedua dan ketiga, di sana sudah membicarakan mengenai hal yang lain lagi, yaitu adalah ini dia, staf kantor surat mati. Kemudian juga ada di sini paragraf terakhir adalah pelelangan. Nah, maka sebenarnya pilihan jawaban yang C, meskipun secara fakta ilmiah itu betul sesuai bacaan, tetapi itu tidak mewakili keseluruhannya. Nah, bagaimana dengan yang D itu sendiri? Nah, pilihan jawaban D ternyata, nah memang kita sedang membicarakan mengenai kantor layanan surat yang tidak bisa terkirim itu. Itu dimulai di bacaan pertama. Memang kantor dead mail office itu tidak disebutkan di awal-awal paragraf. Itu baru muncul malah di bagian tengah-tengah paragraf pertama. Jadi sebenarnya adalah bahasanya adalah itu, yaitu kita sedang membicarakan mengenai dead mail office. Ada di ini misalnya, ini satu, kemudian di sini juga ada lagi satu, kemudian juga di sini adalah satu. Nah, dari ketiga hal ini di masing-masing paragraf, maka itulah kenapa kita sedang bahas mengenai dead mail offices. Oke, itu adalah penjelasan nomor 40. Kita lanjutkan yang nomor 41. Nomor 41 kita sedang membicarakan mengenai informasi rinci. Nah, kita akan melihat dead mail suratnya ini ya, bukan kantornya. Dead mail itu adalah surat yang seperti apa? Yaitu adalah surat yang ini dia. Impossible to deliver. Tidak mungkin dikirimkan. Nah, tidak mungkin dikirimkan itu jawabannya adalah nomor 41 adalah yang ini. Oke, undeliverable, tidak terkirimkan. Nah, undeliverable itu terdiri dari beberapa awalan dan akhiran, yaitu awalan un, deliver itu, kemudian able. Nah, ini dia. Undernya adalah tidak, able itu adalah bisa, maka tidak bisa dikirimkan. Nah, bagaimana dengan pilihan jawaban yang lain? Ternyata, misalnya pilihan jawaban A itu tidak ada konfirmasi yang mengatakan bahwa dead mail itu adalah surat yang tidak bisa digunakan, tidak ada. Atau misalnya pilihan jawaban B, surat yang sudah dibaca dan dibuang, itu juga enggak. Kemudian yang C adalah surat yang tidak diinginkan, ini malah tidak tambah ngelantur lagi karena tidak ada konfirmasi jawabannya di sana. Itulah kenapa nomor 41 jawabannya adalah yang delta. Berlanjut nomor 42. Nah, kita ketemu dengan salah satu soal kosakata yaitu eligible. Nah, eligible itu ada di baris kedua. Itu berdekatan dengan kata inadequate. Nah, ternyata eligible itu memiliki arti yaitu adalah sesuai. Oh, maaf ini kunci jawabannya adalah yang pilihan jawaban C. Berikutnya kita lihat jawabannya adalah untuk padanan dari illegible itu adalah unreadable, tidak terbaca. Berikut ini penjelasannya. Illegible itu artinya adalah tidak terbaca. Kemudian kita cari katanya incomplete itu adalah tidak lengkap. Kemudian missing itu artinya adalah hilang. Kemudian unreadable itu adalah tidak terbaca. Ini dia jawaban yang tepat. Kemudian incorrect adalah tidak benar atau salah. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 42. Ada juga di sini misalnya adalah inadequate. Ini juga merupakan gabungan antara awalan dengan sebuah kata dasar. Itu adalah awalannya adalah in, itu artinya juga tidak. Adequate itu artinya adalah sama dengan cukup atau enough. Tapi lebih di sini digunakan adalah adequate, itu artinya adalah tidak cukup atau tidak lengkap. Oke, dilanjutkan ke nomor 43. Di nomor 43 kita mencari informasi rinci karena ada frase yang menunjukkan according to the passage. Namun kata kuncinya itu adalah berapa banyak kantornya. How many dead mail offices does the US Postal Service have? Berapa banyak
kantor surat mati yang dimiliki oleh layanan kantor pos Amerika. Nah, karena di sini bertanya mengenai jumlah dan sepertinya kita tidak menemukan angka sama sekali di sini. Namun kita bisa terbantu dengan kunci bagian atau kata kunci di soal itu adalah bagian ini. Nah, di sini dikatakan this dead mail is sent to one of the US Postal Services dead mail offices in Atlanta. 1, New York. 2, 3, Philadelphia. Saint Paul itu 4, atau San Francisco, maka itu adalah 5. Itulah kenapa pilihan jawaban untuk nomor 43 ada berapa jumlah kantor deadmail itu ada 5. Itu adalah nomor 43. Kita menuju ke nomor 44, kita mencari sinonim dari kata staff gitu ya. Kita sudah belum mikir lagi bahwa ini soal apa, tapi ini adalah soal sinonim atau mencari padanan katanya. Nah, staff itu sama dengan yaitu workers atau pekerja. Nah, ini lebih lanjutnya adalah staff itu sama dengan tenaga atau pegawai, dan worker itu adalah pekerja. Machine itu adalah mesin, kemudian rule itu adalah peraturan, kemudian pieces of furniture atau padanannya adalah barang-barang mebel atau mebeler. Itu adalah nomor 44. Beranjak ke nomor 45, kita mencari soal yang tidak benar atau tidak disebutkan. Kata kuncinya apa? Yaitu adalah cara bagaimana staf kantor pos itu menangani surat dead mail. Nah, itu ada di paragraf kedua, yaitu namun sebelum itu kita lihat dulu jawaban yang betul. Jawaban yang betul itu adalah yang bravo. Yang tidak disebutkan di sana ternyata adalah mereka membuang begitu saja. Ternyata tidak membuang begitu saja. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu adalah mereka itu adalah mencari petunjuk. Yang pertama adalah ini dia. They look for clues. Nah, maka ini sama dengan pilihan jawaban yang alfa. Ya, ini jawabannya alfa, sehingga karena kita mencari yang tidak disebutkan, maka pilihan jawaban A salah. Kemudian berikutnya adalah selain mereka mencari petunjuk, mereka juga mempunyai hak untuk open the packages. Mereka harus membuka paketnya. Kenapa kalau membuka paketnya ya? Karena kalau untuk agar bisa diketahui asalnya kemana, karena di alamatnya di depan tidak lengkap, mereka harus membuka isinya. Siapa tahu di sana ada petunjuknya. Itulah pilihan jawaban B. Pilihan jawaban C. Kemudian yang terakhir, yaitu yang dilakukan oleh pegawai di sana adalah listed on a computer, ditaruh di daftar di komputer. Ini adalah mengacu ke pilihan jawaban yang delta. Nah, maka satu-satunya jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan itu adalah pilihan jawaban A. Pilihan jawaban B. Oleh karena itu, inilah jawaban yang kita cari. Karena kita soal meminta yang tidak disebutkan. Lanjut ke nomor 46. 46 kita ketemu dengan soal implikasi atau kita diminta menyimpulkan dengan fakta yang disebutkan di bacaan. Namun kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah disimpulkan dari bacaan bahwa staf dari surat mati itu akan sangat senang bila mereka membuka paket dan menemukan apa? Ya, karena tugas mereka itu adalah mengirimkan surat itu kemana, maka ketika surat itu tidak ditemukan alamat tujuannya, mereka harus membuka. Dan harapan membuka itu adalah mereka menemukan alamat yang dituju. Itulah kenapa jawabannya adalah yang delta. Nah, maka dengan fakta di situ, yang ada di ini, they open packages in the hope, dengan harapan bahwa something inside, sesuatu di dalam itu akan show where the package come from or is going to, akan menunjukkan kemana paket itu akan diantar atau kemana asal, dari mana asalnya. Itu adalah
kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari di nomor 46. Oke, lanjut ke nomor 47. Di nomor 47 kita ketemu dengan soal kosakata ya, tetapi di sini kita ketemu dengan phrasal verbs atau frasa kata kerja kombinasi antara call dengan in. Nah, ternyata padanan dari call in itu sama dengan ini, phone. Loh, kok phone? Nah, phone di sini jangan diartikan sebagai telepon, tetapi artikanlah sebagai melakukan panggilan telepon karena ini adalah kata kerja. Kenapa begitu? Ya karena kata call in juga di bacaan itu adalah termasuk kata kerja. Oleh karena itu, phone itu adalah menghubungi atau menelpon. Nah, ini adalah makna dari lengkapnya dari semua pilihan jawaban. Call itu artinya adalah menghubungi, visit itu adalah berkunjung, kemudian phone itu adalah menelpon, kemudian shout itu adalah berteriak, kemudian terakhir talk artinya adalah berbicara. Dilanjutkan ke nomor ke nomor 48, kita mencari padanan dari kata auction. Kalau Anda yang sudah tahu dengan auction, Anda akan sangat tahu bahwa itu adalah pelelangan atau lelang. Nah, sinonim dari pelelangan itu adalah ini dia, yaitu kita ingin dalam konteks bahasan ini adalah menjual surat-surat yang sudah mati. Nah, ini adalah rincian lengkapnya. Auction itu adalah pelelangan, sales itu adalah penjualan. Ya, dengan dilelang maka barang-barang itu akan terjual. Kemudian delivery itu artinya adalah pengumuman atau pengantaran, meeting itu adalah pertemuan, dan demonstration itu adalah penampilan. Beranjak ke nomor 49, di sini dikatakan the passage indicates that mail auction are held. Ini dia. Bacaan itu mengindikasikan bahwa pelelangan itu dilaksanakan berapa kali. Nah, ada a year sebenarnya mencari berapa kali. Nah, mari kita cari kata auction itu ada di mana. Ternyata kata auction itu ada di sini, yaitu di baris ke-11. Nah, ini dia. The dead mail offices hold public auction. Seberapa sering ternyata itu dilaksanakan setiap 3 bulan. Nah, bila dilaksanakan setiap 3 bulan, oleh karena itu, bila diakumulasi dalam setahun, maka setahun dilaksanakan sampai 4 kali. Ini selama 3 bulan sekali, maka setahun adalah 4 kali. 12 dibagi 3 sama dengan 4 kali. Oke, lanjut yang ke nomor terakhir. Biasanya nomor terakhir akan ketemu dengan soal where. Nah, betul juga ini adalah soal where. Namun Anda harus jeli mencari apa yang diminta atau apa yang sedang disebutkan. Di sini kata kuncinya adalah kenapa kantor pos tidak bisa menyimpan surat mati itu selamanya. Nah, ternyata itu ada di baris ke-10, yaitu ada di sini. Namun, semua soal ini tentu saja tidak bisa disimpan begitu saja selamanya. Kenapa ya? Karena terlalu banyak. Itulah nomor terakhir itu adalah pilihan jawaban, ada yang delta yaitu di baris ke-10. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.